Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian ilmu nahwu, yaitu yang sekarang kita sudah memasuki babul munada atau yang kita akrab dengan disebut an-nida, ya. Di sini munada yaitu merupakan kata yang dipanggil. Idza aradna an nunadi syakhsan ma, ketika kita ingin memanggil seseorang, nadainahu bidzikri ismihi. Nah, kami memanggilnya dengan penyebutan namanya atau sifatnya dengan setelah huruf nida, setelah huruf ya. Wa qulna kama fil jumal ya Salahuddin ila akhir. Wa yusamma al-ismu bandaya, itu dinamakan munada. Jadi lafaz yang jatuh setelahnya ya itu dinamakan munada. Adapun ya sendiri itu dinamakan adatun nida, yaitu alat atau adatun nida. Nah, wa yusamma hadzal uslub. Nah, uslub ini dinamakan uslubun nida. Kaidah, ya. Yang pertama yaitu al-munada ismun yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida. Jadi munada yaitu kalimat isim yang jatuh setelah hurufnya nida. Contoh di sini amsilatun adil munada yaitu ya Ahmadu, wahai Ahmad. Nah, ya di sini artinya wahai. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ya tali'asy syajarati, wahai yang mendaki pohon atau menaiki pohon. Ya musafiran ila Sin, wahai orang yang bepergian ke negara Cina. Nah, di sini ahrufun nida yaitu jumlahnya ada 6. Ada ya, a, ai, aya, haya, a. Nah, di sini nida sendiri merupakan munadanya, ya, merupakan kalimat isim yang dibaca nasab, ya. Nah, ya huruf yang pertama dari hurufnya nida yaitu likulli anwa'il munada qoriban kana amba'idan aw mutawassiton. Jadi untuk macam-macam munada yang menunjukkan makna dekat atau makna jauh atau mutawasit. Ketika memanggil seseorang munada, nah, munadanya itu baik dia keadaan dekat, jauh ataupun mutawasit, ya, pertengahan. Nah, contoh ya Aisyah. Ya Aisyah tu ya Abdullah. Ya, di sini merupakan huruf nida Aisyah yaitu munada. Nah, kalau hamzah dan ai itu untuk menunjukkan munada yang dekat. Nah, di sini hamzah a Muhammadu aqbil, wahai Ahmad aqbil, datanglah, kemarilah. Ai bani istaqim, ai bunayya istaqim. Ai dan hamzah di sini menunjukkan bahwasanya keadaan si munada yaitu dalam posisi dekat. Ada ayah, haya, ai, a itu menunjukkan munada ba'id. Ayah Fatimah iqtarabi, wahai Fatimah. Posisi Fatimah di sini itu dalam keadaan yang jauh. Iqtarabi, mendekatlah padaku. Hayya Karim, la tatahawan fi murajaati durusika. Hai Karim, dalam posisi jauh. La tatahawan, kamu jangan mempermudah fi murajaati durusika, di dalam menderas pelajaranmu. Abasirun ihfid dinaka fi ghurbatika. Di sini semua ayah, haya, a itu menunjukkan munada yang jauh. Nah, yang kedua yaitu anwa'ul munada
macam-macamnya munada ada dua. Ada munada mabni dan wa munada mu'rab. Munada mabni yaitu munada yang dibangun atas sesuatu yang dia dibaca rofa ya, di dalam keadaan atau di dalam mahalnya nasab. Itu wadzalika idza kana al-munada mufrad alaman au nakirah maksudah. Jadi munada mabni itu entar dia munadanya itu harus dibaca rofa dalam menetapi mahalnya nasab. Ya. Nah, yaitu apa? Ketika munada mufrad alam. Mufrad alam. Nih. Berarti munadanya mufrad terus alam. Nanti dia wajib dibaca dhammah. Ya Muhammadu. Nah, atau memanggil kepada nakiroh yang maksudah. Ya rojulu. Nah, saya berkata ke seorang laki-laki, tapi di sini saya sudah maksud ya, saya sudah maksudkan orangnya. Ya rojulu. Nah, maka ketika munadanya mufrad alam sama nakiroh maksudah, maka dia wajib dibaca rofa bi ghairi tanwin ya. Di sini ntar tidak boleh ditanwin ya Muhammadun, itu salah. Tapi harus dibaca rofa bidun tanwin. Nah, yang kedua yaitu tadi munada al-mabni. Nah, kemudian ada al-munada al-mu'rab, yaitu apa? Ada salah satu anwa. Kalau misal di atas ada dua, mufrad alam sama nakiro maksudah. Nah, kalau di sini ada tiga, yaitu munadal mudhof. Nah, munadal mu'rab ini ntar dia wajib dibaca nasab ya. Yang pertama munada al-mudhof, yaitu ya talibal ilmi. Nah, di sini talibal ilmi berupa susunan idhofa ya, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, makanya ntar dia wajib mansub. Ya talibal ilmi ijtahid. Ya abdallahi usjud rabbaka misal. Nah, ketika itu berupa susunan idhofah mudhof ilaih, maka wajib nasab. Al-munada syabih bil mudhof, yaitu munada yang menyerupai dengan mudhof. Ya tali'an jabalan. Ini juga harus dibaca nasab. Ya tali'an jabalan. Kenapa sih ini disebut syabih bil mudhof? Karena asalnya ya tali'a jabalin. Jadi ini menyerupai dengan mudhof ilaih. Nah, yang wajib dibaca nasab juga yaitu nakiroh ghairul maksudah, yaitu munada yang berupa isim nakiroh yang tidak dimaksudkan, yang tidak ditentukan. Sumyas bidzalika li'annaha la tafidu minan nida ta'rifan. Nah, dinamakan ghairu maksudah, nakiroh ghairu maksudah karena dia tidak memberi arti dari panggilannya itu secara ta'rif, secara ma'rifat. Nah, seperti qaulil a'ma, seperti ucapannya orang buta, ya rojulan khud biyadi. Wahai seorang laki-laki, khud ambillah biyadi, tanganku. Nah, di sini ceritanya ada orang buta yang kejebur sumur ya, kejebur sumur. Bahasanya ya, jatuh di dalam sumur, kemudian dia manggil ya rojulan, siapapun, wahai orang laki-laki, khud biyadi, ambillah tangan saya, tanganku. Nah, itu. Jadi munada di sini gampangnya ada dua ya. Ada yang dibaca rofa ketika munadanya berupa mufrad alam dan nakiro maksudah. Nah, dan munadanya dibaca nasab ketika dia munadal mudhof, munada syibeh mudhof, dan munada nakiro ghairul maksudah.
Nah, kemudian ahkam tata'allaqu bin nida, hukum-hukum yang berhubungan dengan nida. Nah, di sini yang pertama lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah itu la yunadi illa biharfin nida ya. Jadi ketika memanggil Allah tidak boleh dengan menggunakan huruf selain huruf ya. Contoh Allah memanggilnya pakai lafaz hamzah. Haya itu salah semua, tapi dikhususkan untuk menggunakan lafaz ya ketika munadanya yaitu lafzul jalalah. Nah, yang kedua yaitu tusta'malu ayyun wa ayyah fin nida kasiran fayajibu ifraduha wa ilhaqu ha at-tanbih biha wa wasfiha. Jadi lafaz ayyun dan ayah itu digunakan di dalam nida, di dalam memanggil itu kebanyakan yaitu wajib mufrad ya. Munadanya itu wajib mufrad dan harus dikasih hatan b gitu ya. Nah, contoh di sini yaitu ketika bertemu dengan isim ma'rifah dengan al. Nah, maka dia harus dikasih hatan b. Ainya itu harus dikasih hatan b. Ya ayyuhar rajulu. Ya. Ayyun ketika munadanya berupa isim mu'arraf bi al. Nah, berarti ayun di sini dia wajib setelahnya dikasih hatan b. Nah, terus ayun juga bertemu dengan isim mausul. Nah, contoh ya ayyuhalladzi. Berarti hanya itu dikasih setelah ayunnya dikasih hatan b. Terus idza udifa al munada ila al mutakalim jaza hudifal ya wal istighna anha bil kasrah. Nah, jadi ketika munada itu dimudofkan atau diidofatkan dengan ya mutakalim, maka ya-nya itu boleh dibuang dan cukup dengan mendatangkan kasroh saja. Nah, ya Robbi. Nah, sebenarnya itu ada ya mutakalim di sini. Tapi boleh gitu, ya-nya dibuang dengan mendatangkan huruf atau harokat kasroh. Ya Robbi, ya Ammi, ya Khali. Ya Robbi, wahai Tuhanku. Ya Ammi, wahai pamanku. Ya Khali, wahai bibi. Nah, idza kana al munada huwa ab au Nah, ketika munadanya berupa lafaz ab atau maka jaza fihi ayyuqal, maka boleh dikatakan ya abati. Nah, boleh kayak gini. Ya ummati, wahai ibuku, wahai ayahku. Nah, jadi di sini babun munada gampangnya itu alat atau adat untuk memanggil munada yang hukumnya itu tadi ada 5. Ada yang mufrad alam sama nakiro maksudah, mudof, sibeh mudof, sama nakiro ghairu maksudah. Nah, itu sedikit ya mengenai babul munada. Mungkin bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang sudah dijelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.